sebagai kota seribu goa layak disandang oleh Kabupaten Tuban. Hal itu terbukti dengan ditemukannya sebuah goa baru oleh salah satu penambang batu kumbung yang berada di Desa Jadi, Kecamatan Semanding. Goa yang ditemukan secara tidak sengaja tersebut memiliki panjang 214 meter dengan lebar dinding mencapai 15 meter. Selain itu, goa tersebut juga dihiasi stalaktit dan stalagmit yang sangat indah. Jadi, tidak menutup kemungkinan akan menjadi potensi wisata baru di Kabupaten Tuban yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Jadi tersebut. Setelah ditemukannya goa tersebut, Wakil Bupati Tuban, Insinyur Haji Nur Nahar Hussein MSI bersama Kepala OPD terkait meninjau keberadaan goa tersebut. Peninjauan ini dalam rangka mengumpulkan data secara topologi, geologi, maupun kajian lingkungan. Wakil Bupati Tuban menginstruksikan agar keberadaan goa tersebut harus diamankan untuk sementara waktu, baik dari pemerintah desa, aparat, masyarakat umum, maupun penambang yang ada di kawasan tersebut. Melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama stakeholder dan tenaga ahli akan dibuat peta dan skema area goa. Hal ini nantinya akan menjadi dasar acuan dalam pengembangan wisata goa. Ini kan goa di bawah tanah di Batu Kapur ini, atau pegunungan kapur kita ini yang ada di Desa Jadi ini kan ditemukannya kan dengan cara tidak diduga atau tidak dicari gitu kan, diduga karena dari tanahnya Pak Sayu ini, putranya yang dua itu yang kebetulan nambang batu kapur itu ada lubang terus ditemukannya gua ini. Nah, kemarin dari berita awal itu yang dari Mas Toto Sugianto yang diviralkan itu, akhirnya ada beberapa pecinta alam maupun dari asosiasi pecinta gua itu Astaga, ada lontar di sini, akhirnya bisa masuk ke dalam gua ini. Stalaktiknya itu memang ada beberapa yang khas atau langka. Ini karena langka dan ini gua ini cukup bagus karena masih sangat perawan, belum pernah kesentuh, belum ada lubangnya di mana-mana itu. Lubangnya kebetulan aja itu, jadi harus diamankan. Saya kesini memastikan bahwa ini tanahnya Pak Sayu, ya. Pak Sayu ini ada 1 hektar, ini kebetulan mungkin sebagian besar terutama yang ada lubangnya itu ada di tanah beliau Pak Sayu ini. Nah, ini saya kesini ini ada dalam proses mengumpulkan data secara topologinya seperti apa, geografinya seperti apa, nanti kajian lingkungannya seperti apa, sehingga nanti harus ada pengamanan karena ini aset, terutama ini asetnya Desa Jadi, masyarakat Jadi punya semacam ini. Ini saya minta nanti masyarakat dan desa juga ikut mengamankan itu supaya aset ini tidak rusak sebelum bisa kita ketahui apakah gua ini harus dikonservasi, apakah bisa dikembangkan menjadi satu destinasi wisata. Ini harus didata. Saya tadi nanya ke Mas Ali, pecinta dari lontar ini kalaupun kemungkinan kalau dipakai wisata kan harus ada kemungkinan jalan masuknya, kan tidak mungkin dari situ. Kecuali kalau dari situ hanya wisata-wisata yang bersifat khusus atau minat khusus itu, jadi yang pecinta alam atau pecinta goa yang punya keahlian, dan itu belum bisa karena ini masih kita data secara biologisnya apa, bentuknya, ketebalannya, macam-macam, jenisnya apa, terus konservasi seperti apa, lingkungan ini yang harus kita sekarang harus kita pastikan, Pemkab memastikan nanti sampai areal mana atau luasan mana yang tidak boleh ditambang karena ini akan mengganggu, bahkan bisa merusak gua yang ditemukan ini. Ini harus kita amankan karena ini kalau rusak, ini kalau terjadi longsor, ini rusak semua itu gua. Nah, ini yang saya kesini adalah memastikan supaya nanti baik dari Dinas Lingkungan Hidup,
terus dari bagian sumber daya alam kami ini mempelajari, terus nanti akan kita buatkan peta di mana yang tidak boleh dilakukan eksploitasi tambang, terutama tambang batu kapur. Saya minta nanti ini seluruh kegiatan tambang yang di atas goa ini dihentikan sebelum ada rekomendasi. Kalaupun ini urusan, kan biasanya teman-teman wartawan juga ini urusan perut Pak, bagaimana lah perut ini kan boleh perut, tapi safety keamanan harus kita jaga. Karena keamanan penambang sendiri kan juga sangat bahaya kalau jatuh ke sana. Yang kedua, mengamankan gua ini sendiri. Nah, nanti kalau sudah ada studi, jadi kalaupun ada penambangan itu batasnya jelas. Apakah 5 meter, apakah 3 meter, apakah hanya berapa dari aman. Ini yang masih aman. Itu nanti jadi kita mempunyai membuat larangan itu aturan harus ada alasannya yang kuat. Ini kan masih berproses karena tidak semua otoritasnya itu ada di pemerintah kabupaten. Tadi disebutkan ada dari Badan konservasi sumber daya alam. Itu harus kita minta rekomendasinya. Jadi nanti mungkin ada Badan Geologi Nasional juga datang ke sini, karena dengan informasi yang cepat begini kan reaksi dari beberapa yang punya otoritas tentang gua itu kan banyak. Ya kita dukung karena itu kan nanti berarti akan meningkatkan kemajuan ya dari masyarakat kita jadi ini, dan juga macam-macam kalau jadi wisata. Tapi kan harus dipikir dulu keselamatannya itu seperti apa, masuknya di mana yang tidak merusak gua ini, tapi bisa lestari, tapi bisa dinikmati oleh. Kalau masalah lahan Pak yang dimiliki oleh perorangan, lahan nanti bisa kita bicarakan nggak Pak? Lahannya kan di atasnya, tapi guanya ini ngisorku sopo itu. Ini jadi problem. Ya nanti kan kita yang di atasnya yang kebetulan ya kita, kalaupun dia tidak boleh menambang kan bisa dikasih kompensasi yang lain atau ganti tanah yang lain kan bisa saja dibicarakan baik-baik. Tapi prinsipnya tidak mungkin kita menyengsarakan, merugikan yang malah kebetulan punya tanah ini. Tapi kan harus dijaga, ini juga asetnya orang banyak.